Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dr. Edi Hermawan Hasudungan Panjaitan, SH, SEMM, sebagai peserta pekerti unit pada nomor urut 11. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang perilaku organisasi. Bapak Ibu sekalian, perilaku organisasi ini ibarat seperti kepribadian dan nilai ataupun dua sisi yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ataupun para mahasiswa saya sekalian, gambar ini memperlihatkan dua sisi yang berbeda, satu wajah laki-laki, satu wajahnya perempuan. Kan begitu kira-kira. Bagaimana hubungan kepribadian dan nilai dengan tempat kerja? Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur, yang ditunjukkan oleh seseorang. Apa faktor-faktor penentu kepribadian? Yang pertama, faktor keturunan. Berfokus pada penyokong genetis dari perilaku dan temperamen anak-anak. Ada yang memiliki rasa malu, rasa takut, agresif, dapat dikaitkan dengan karakteristik genetis bawaan. Masih kita berfokus pada anak-anak, bagaimana dengan anak-anak kembar yang dipisahkan sejak lahir? Kepribadian anak kembar yang dibesarkan di keluarga yang berbeda ternyata lebih mirip dengan saudara kembarnya dibandingkan mereka satu atap dan satu rumah. Kemudian, faktor-faktor penentu kepribadian yang lain adalah faktor lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman-teman, jelas sangat berpengaruh. Dan kelompok sosial di mana kita ataupun lingkungan di mana kita berada. Dan pengaruh lain yang kita alami, baik di lingkungan kerja dan lain-lain. Budaya juga jelas membentuk norma, sikap dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di mana kita berada, budaya itu akan membentuk norma sikap dan nilai kita. Kemudian, faktor keturunan membekali seseorang dengan sifat dan kemampuan bawaan. Itu jelas. Yang memang terlahir sebagai orang Jawa ya akan lebih santun dibandingkan mereka yang terlahir di tanah Sumatera sana, kan gitu kira-kira ya. Tetapi potensi penuhnya ditentukan oleh seberapa baik dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana dengan sifat-sifat kepribadian? Karakteristik yang sering ditunjukkan dalam berbagai situasi disebut sifat-sifat kepribadian. Pada umumnya berupa rasa malu. Ada yang patuh, tapi ada juga yang malas. Ada yang ambisius, ada yang setia dan takut. Sifat-sifat kepribadian telah menjadi hal yang mendapatkan perhatian yang cukup besar. Mengapa? Karena sifat-sifat kepribadian dapat membantu proses seleksi karyawan, menyesuaikan bidang pekerjaan dengan individu, dan memandu keputusan pengembangan karir. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling sering digunakan untuk mengetahui bagaimana individu akan merasa atau bertindak dalam situasi tertentu. Hasilnya sebagai berikut: ekstrovert melawan introvert. Individu dengan karakter ekstrovert digambarkan sebagai individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas.
Sedangkan introvert digambarkan sebagai individu yang pendiam dan pemalu. Bagaimana sensitif dan intuitif? Individu yang dengan karakter sensitif digambarkan individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan detail. Banyak di antara mahasiswa pasti punya. Sedangkan intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan melihat gambaran secara umum. Dan ini juga banyak di lingkungan mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan pemikir PS perasa? Individu dengan karakter pemikir menggunakan alasan dan logika untuk menanggapi berbagai masalah, sehingga terkesan mereka selalu lamban. Sedangkan perasa mengandalkan nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Ini juga kadang-kadang tadi lamban ataupun temperamental kadang-kadang ya. Bagaimana dengan memahami PS menilai? Individu yang cenderung memiliki karakteristik memahami, menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan menilai cenderung lebih fleksibel dan spontan. Ada 5 model besar, the big five model tentang faktor-faktor yang berpengaruh tadi. Yang pertama adalah ekstraversi, mudah bergaul. Kan banyak tuh di kampus, banyak bicara, pasti di antara mahasiswa, teman-temannya pun demikian kan gitu. Ada yang tegas gitu ya, percaya diri tinggi gitu kan. Yang kedua, mudah akur ataupun mudah bersepakat. Baik budinya, kooperatif, kalau diajak pajak, ayo gitu kan, ada begitu kan, di antara teman-temannya para mahasiswa ini kan, dapat dipercaya, dan jelas orangnya pasti perhatian. Yang ketiga, sifat hati-hati, bertanggung jawab, pekerja keras, ulet, dan memiliki NH ataupun need of achievement yang tinggi. Bagaimana yang keempat? Stabilitas emosi. Orangnya tenang, selalu aman. Pokoknya apapun aman. Dan tidak pernah khawatir. Besok mau apapun yang terjadi, nggak pusing. Pokoknya aman aja, santai aja. Yang kelima, terbuka terhadap hal-hal baru. Biasanya orangnya imajinatif, responsif, kreatif, intelektual, dan fleksibel. Dan saya yakin banyak di antara mahasiswa yang memiliki karakter ini. Kemudian kita melihat 3 sisi gelap kepribadian. Menurut aliran Machiavellianisme, merupakan suatu sifat kepribadian yang melibatkan keinginan untuk memanipulasi orang lain untuk kepentingan seseorang. Bagaimana dengan aliran narsisme? Ini dari bahasa Belanda ya, adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Jadi kalau ada yang merasa terlalu cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan, itu narsisme itu. Kemudian bagaimana nih psikopat? Ya selalu membuat kamuflase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan diri sendiri. Ya mudah-mudahan saya dan para mahasiswa saya yang saya banggakan ini, yang saya hormati ini, tidak ada yang psikopat ya. Kemudian, menilai kepribadian adalah alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian. Karena penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian. 1, survei mandiri. 2, survei peringkat oleh pengamat. 3, ukuran proyeksi. Sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah 1, evaluasi inti diri, harga diri, dan lokus kendali. Kemudian Machiavellianisme ini adalah pragmatis, orientasi kepada hasil. Kalau boleh saya katakan, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Ini Machiavelli. Dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting hasilnya tercapai. Narsisme cenderung arogan dan egois. Jadi yang punya gaya narsisme ini cenderung arogan dan narsisme, ya, arogan dan egois. Kemudian dengan pemantauan diri,
dia biasanya gampang memudah untuk menyesuaikan diri. Pengambilan risiko, risk-taker vs ability player. Artinya ada yang berani mengambil risiko, ada yang pemain aman, aku mau aman aja, nggak mau ngambil risiko apapun gitu ya. Yang penting main cantik, finish gitu. Ada. Kemudian kepribadian tipe A, agresif, tidak sabaran, kurang santai. Itu ada juga model-model seperti itu. Gopoh, girap-girap gitu ya. Kemudian kepribadian proaktif, cenderung oportunis, berani bertindak, inisiatif, dan tekun. Banyak di antara mahasiswa. Kemudian perlu nilai dari kepribadian ini adalah menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Kemudian nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Nilai juga mempunyai kecenderungan yang relatif stabil dan berlangsung lama. Apa pentingnya nilai? Nilai sangat penting terhadap penelitian perilaku organisasional karena menjadi dasar pemahaman dan motivasi individu dan bisa berpengaruh kepada persepsi kita ataupun pribadi per pribadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya imbalan berdasarkan prestasi kerja adalah benar, imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Kepribadian dan nilai di tempat kerja. Dulu, organisasi hanya mengkhawatirkan masalah kepribadian karena fokusnya mencocokkan individu dengan pekerjaan tertentu. Sekarang, atau zaman now, perhatian telah berkembang hingga mencakup seberapa cocok kepribadian dan nilai individu tersebut dengan organisasi. Ini penting. Kenapa? Karena nanti di saat yang bersangkutan secara psikologi tidak cocok di organisasi itu, satu, tidak akan optimal hasil kerja. Tidak akan mampu diekspor secara optimal yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pasti akan keluar dari lingkungannya. Kemudian, fleksibilitas seorang pelamar untuk memenuhi situasi yang berubah dan komitmen terhadap organisasi dianggap lebih penting daripada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu. Bagaimana kesesuaian individu pekerja? Teori kesesuaian kepribadian pekerjaan, personality job fit theory, didasarkan pada pendapat seorang kesesuaian antara karakteristik kepribadian seseorang individu dengan pekerjaannya. Realistik, mekanik, lebih cocok dia, operator, perakitan, petani. Maaf, salah ketik, bukan perkaitan tapi perakitan. Kemudian investigatif, ahli, jadi biologi, ekonomi, matematika, sosial, pekerja sosial, ya udah jelas itu, guru, seperti saya saat ini, konselor, psikolog klinis, nah, gitu ya. Konvensional, lebih cocok menjadi akuntan, manajer perusahaan, kasir bank. Nah, ini para mahasiswa saya yang rata-rata di sini. Saya yakin banyak akan jadi akuntan, jadi manajer perusahaan dan kasir bank. Kemudian kegiatannya gimana? Kalau yang biasa giat itu cocok jadi pengacara, agen real estate ataupun humas masyarakat. Ya, artistik, pelukis, musisi, penulis, desain interior. Kemudian bagaimana kesesuaian individu dengan organisasi? Organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah serta membutuhkan karyawan yang siap mengubah tugas dan bergerak secara mudah dalam tim. Kepribadian para karyawan harus sesuai dengan keseluruhan kultur organisasi daripada hanya dengan karakteristik dari pekerja tertentu. Makanya dibutuhkan namanya budaya organisasi tersebut. Kesesuaian antara nilai karyawan dengan kultur organisasi menjadi dasar kepuasan kerja. Kalau tidak cocok, tidak akan dapat kepuasan kerja. Negara dengan komitmen terhadap organisasi, yaitu
Kalau sudah tidak cocok kultur kerjanya, berarti apa? Passionnya tidak ketemu. Tidak akan ada rasa memilikinya yang kuat terhadap organisasi. Dan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah untuk meningkatkan profesionalitas. Begitu. Bagaimana dengan jenis-jenis nilai? Milton Rukyah menciptakan Rukyah Value for Survey RVS yang terdiri dari dua kumpulan nilai. Satu, nilai terminal value merujuk pada keadaan akhir yang diinginkan, yang merupakan tujuan yang dicapai seseorang selama hidupnya. Kemudian yang kedua, nilai instrumental ataupun instrumental value merujuk pada perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untuk mencapai suatu terminal. Kepribadian dan kultur nasional. Mohon maaf para mahasiswa, nanti akan saya buka tanya jawab setelah seluruh paparan ini ataupun seluruh materi ini saya sampaikan ya. Tidak ada tipe kepribadian umum untuk suatu negara tertentu. Kultur suatu negara mempengaruhi karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Itu jelas. Bagaimana kita Indonesia, bagaimana Eropa, bagaimana Amerika dan seterusnya. Akan berpengaruh, jelas. Dalam beberapa kultur, orang-orang yakin bahwa mereka bisa mendominasi lingkungan mereka. Sedangkan di negara lain yakin bahwa kehidupan pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya oleh kekuatan yang lain. Bagaimana dengan nilai kesetiaan dan perilaku etis? Skandal terbaru perusahaan seperti manipulasi laporan keuangan, penyembunyian fakta dan konflik, kecenderungan kepentingan cenderung terjadi penurunan. Itu. Tindakan manajemen mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi mereka. Itu jelas. Pimpinan akan sangat berpengaruh dalam kegiatan. Karena staf di bawah, para pelaku pelaksanaan di bawah akan turut apa kata pimpinan ataupun manajemen, top leader dan seterusnya. Kesetiaan generasi boomer adalah pada karir mereka serta fokus menjadi nomor satu dalam perusahaan. Itu sudah pasti. Generasi X cenderung mempertimbangkan implikasi etis dan tindakan-tindakan mereka. Bagaimana dengan generasi Z misalkan saat ini? Cenderung mempertimbangkan hal simpel dan kesesuaian. Bagaimana dengan cerita teamwork ini? Definisinya adalah teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerjasama, bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi, serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk menjadi tujuan mereka. Apa manfaat teamwork ini bagi organisasi? Satu, meningkatkan produktivitas kerja, itu jelas. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang super, yang adalah super team, kan gitu. Meningkatkan kualitas kerja itu udah pasti. Kalau seluruhnya mau bekerja dalam satu tim akan membuat kualitas kerja akan menjadi lebih baik. Meningkatkan mentalitas kerja, iya betul. Di saat temannya mulai lemah, teman yang satu akan mendukung dan mensupport. Meningkatkan kemajuan organisasi itu otomatis. Kalau tim kerja itu baik, berarti baiklah untuk organisasi. Bagaimana bagi anggota tim? Tanggung jawab atas pekerjaan ditanggung bersama. Kemudian sebagai media aktualisasi diri, di sini stres atau beban kerja pun berkurang, ya kan? Ringan sama dijing, berat dipikul sama-sama, katanya begitu ya. Kemudian tujuan fungsi teamwork, kesatuan tujuan, efisiensi dan efektif. Bagaimana dengan peranan tim kerja? Pencipta pembahar. Yang kedua, penjelajah promotor. Yang ketiga, penilai pengembang. Yang keempat, pendorong pengorganisasi. Penyimpul penghasil, pengawas pemeriksa, pemerkuat penasehat, pelapor penasihat, dan penal. Akan kita lihat di tahap di slide berikutnya. Tahap perkembangan tim kerja menurut teori Bruce Baker 1960, forming, dilanjutkan dengan storming, norming, dan performing. Ini sudah jelas.
Satu, forming ataupun pencarian bentuk. Pada tahap ini, para anggota setuju untuk bergabung dalam sebuah tim. Setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat, dan cara kerja masing-masing. Yang kedua, solving, mencari jati diri tim. Kekacauan mulai timbul dalam tim pada tahap ini. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu. Bagaimana dengan storming? Pengaturan norma. Pada tahap norming, individu-individu dan subgrup yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan, bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari tim tersebut dari kehancuran ataupun bubar. Setiap anggota mulai merasa bebas mengungkapkan pendapat. Bagaimana dengan performing? Tim mulai menunjukkan kinerja. Tahapan performing merupakan titik kulminasi ataupun titik tertinggi di mana tim telah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Ada 4 dimensi tim yang efektif. Bisa kita lihat bersama. Personal, who I am. Relational, how I relate to the others. Ya. Proses, how we are going to do it. Strategic, what we need to do. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa saya yang saya banggakan, demikianlah materi perilaku organisasi ini saya sampaikan kepada kalian. Untuk itu saya persilakan, mungkin ada yang perlu dipertanyakan ataupun perlu disampaikan kepada saya, karena tidak ada gading yang tidak retak. Demikian juga dengan saya akan berusaha menjawab dan memberikan penjelasan. Apabila saya tidak tahu, akan saya kumpulir, akan saya sampaikan kepada rekan saya mungkin atau promotor saya yang lebih memahami, ataupun rekan-rekan dosen saya yang lebih memahami tentang pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Demikian kami akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Selamat siang.